Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Anak-anak muda, shalom. Hari ini anak-anak muda ada di atas ya. Jadi di bawah agak sedikit banyak ruang untuk bisa didudukin ya. Tapi di atas itu sudah diperbaiki sehingga lebih nyaman untuk duduk. Bagaimana anak-anak muda lebih nyaman sekarang? Baik, oke. Mari kita lihat satu tema hari ini, mulut bergerak, hati berkarat. Mari kita buka Mazmur 15. Saudara boleh mengikuti di dalam Alkitab saudara, dan pastikan diri saudara hanya membuka Alkitab di dalam gadget sepanjang khotbah ini, supaya saudara boleh terbantu lebih baik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ada satu istilah yang sering kita dengar, saudara, yaitu NATO, no action, talk only. Istilah lain daripada NATO ini adalah ATM. Ada yang tahu ATM? Antokong mojung ya. Kalau istilah lain lagi, saudara, di bahasa Jawa itu adalah ngenggeh boten kepanggih. Di sini ada orang Jawa ya. Ngenggeh boten kepanggih. Kalau istilah nias mau dengar nggak, saudara? Istilah nias itu hai la iwa leifalua. Itu bahasa nias. Hai la iwa leifalua. Nah, ini terjemahan bahasa nias tepat dengan yang dikatakan oleh Prabowo. Viral istilah dia. Tahu nggak apa istilahnya Prabowo? Omon, ya, omon. Jadi saudara-saudara, itu adalah sesuatu antara bibir dengan hatinya itu tidak selaras. Saya mau tanya ya, di antara kita yang ada di sini ada nggak orang yang pingin punya teman pintar omon-omon, tapi nggak selaras dengan hatinya? Mau nggak berteman dengan orang yang ATM, yang NATO? Mau? Saya yakin saudara tidak mau, saya juga nggak mau. Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak mau. Karena saudara, Tuhan mau antara bibir dan juga dengan tindakan, dengan hati, dengan aksi bisa selaras. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan, fondasi yang kuat di dalam sebuah relasi tidak terlepas dari keselarasan antara mulut dan juga aksi. Jadi antara bibir dengan hati itu harus selaras. Misalnya saudara, di dalam kita menyembah Tuhan, mesti ada keselarasan bibir dengan hati kita. Di dalam ibadah seperti ini, saudara, misalnya di dalam dunia bisnis, saudara mesti cari teman, cari rekan bisnis yang memang dia bukan hanya omon-omon atau berikan janji manis, dia bisa dipercaya. Demikian juga saudara, misalnya di dalam segala aspek, saudara punya anak, punya suami, punya orang tua, siapa saja, kita nggak hanya cari orang yang ngomongnya ATM tapi tidak selaras dengan hatinya. Nah saudara, tentunya Tuhan tidak suka mulut bergerak, hatinya berkarat, saudara. Itu maksudnya tema pada hari ini. Nah saudara, di dalam Mazmur 15 yang tadi kita baca, saudara, jadi Mazmur ini mengajak kita, saudara,
melihat sebenarnya bahwa kehidupan kita di hadapan Tuhan itu bukan hanya semacam sebatas omon-omon, saudara. Tapi itu mesti diwujudkan di dalam aksi, tingkah laku yang selaras. Makanya saudara, di dalam ayat ini diawali dengan satu pertanyaan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara, ini bukan pertanyaan sederhana. Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Dan sebuah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau saya sederhanakan, pertanyaannya kira-kira begini saudara. Tuhan, siapa yang Engkau perkenankan supaya menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau? Sebagai orang Kristen di zaman ini, pernah gak bertanya pada dirimu sendiri, apakah hidupku diperkenankan oleh Tuhan pada saat beribadah kepada Dia? Pada saat hidup di dunia ini, apakah Tuhan berkenan atas aku? Saudara, pertanyaan ini seolah-olah janggal. Karena seolah-olah isinya itu membawa kita melihat seperti ada syarat-syarat di dalam keselamatan. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya saudara-saudara, keselamatan kita pahami itu adalah anugerah. Karena saudara-saudara, di dalam Alkitab, bahwa kita itu diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Kalau ada orang menganggap saya selamat karena saya berbuat baik, saya selamat karena saya berupaya, saudara, itu berarti meremehkan atau mengabaikan pengorbanan Kristus yang telah mencurahkan darahnya, yang telah mati. Berarti Anda tidak menganggap itu seperti tidak ada artinya. Saudara, itu berbahaya. Karena Alkitab bicara kita diselamatkan itu karena jasa Kristus. Keselamatan itu anugerah. Nah, kalau demikian apa arti pertanyaan ini saudara? Matthew Henry memberi kita pengertian, yaitu adalah pertanyaan Daud ini menunjukkan sebuah pertanyaan yang sungguh-sungguh mengenai sifat warga Sion. Memberitahu siapa saja orang kepunyaan Tuhan dan siapa yang bukan. Jadi kalau kita lihat saudara, pertanyaan Daud ini lebih menunjukkan sebenarnya ciri daripada kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Ciri manusia baru. Kalau saudara perhatikan misalnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kita yang telah dibenarkan di dalam Kristus, kita itu telah dijadikan ciptaan yang baru. Jadi sejak kita percaya kepada Kristus, kita kemudian dibenarkan melalui iman kita kepada Dia. Lalu kita dibawa di dalam satu proses. Prosesnya itu adalah pengudusan. Jadi saudara dibenarkan, maka bukti pembenaran apa saudara? Buktinya itu saudara ada di dalam proses. Dan proses itu adalah terus hidup ini diproses, hidup di dalam pengudusan. Maka tidak mungkin saudara-saudara, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan tidak menunjukkan satu pembaharuan hidup, satu ciri hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena penebusan itu membuang manusia lama kita dan memberikan kita satu manusia yang baru, ciptaan yang baru. Hati kita diubah saudara, pikiran kita diubah supaya hati yang berkarat ini tidak berkarat lagi. Supaya mulut yang hanya omon-omon ini tidak lagi seperti itu, tapi selaras dengan tindakan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat ya, Roh Kudus yang memimpin kita di dalam proses pengudusan itu, maka Roh Kudus itu yang telah menolong kita lahir baru, memimpin kita kepada ketaatan. Maka saudara, ciri daripada manusia baru, cirinya itu adalah ketaatan. Dan ketaatan itu adalah sebuah natur daripada keselamatan yang diberi oleh Kristus kepada kita. Jadi apa natur daripada orang Kristen? Naturnya itu adalah taat saudara. Taat. Mungkin saudara bertanya, natur itu apa? Natur itu adalah sifat, watak, pembawaan. Misalnya saudara, kalau anjing itu naturnya apa? Menggonggong.
Kalau kucing, pasti meong. Kalau kambing, mbe. Kalau ayam, berkokok. Kalau ayam bisa mbe, bagaimana saudara? Aneh, kebalik. Atau anjing, misalnya bisa berkokok gitu. Itu kan aneh ya. Itu aneh. Tapi itu saudara, kehidupan manusia suka terbalik-balik. Dan itu yang sering terjadi dengan kita saudara. Tidak sesuai natur. Maka coba sekarang kita perhatikan natur orang Kristen apa? Naturnya itu taat. Sehingga sebenarnya kalau saudara, kalau kita bertanya misalnya ya, doa itu wajib apa tidak? Ibadah itu wajib apa tidak? Memberi perpuluhan wajib atau tidak? Melayani Tuhan wajib atau tidak? Saudara, kalau kita bicara natur ya, bicara natur sebagai orang yang sudah diciptakan baru, maka naturnya itu sudah pasti berdoa saudara. Itu natur. Saudara nggak perlu disuruh-suruh, bahkan ketika kita dorong berdoa, saudara nggak melihat doa itu sebagai kewajiban. Karena saudara tahu, naturku sebagai ciptaan baru adalah berdoa. Ketika engkau disuruh memberi perpuluhan, engkau sadar naturku itu adalah sebagai ciptaan baru. Saya akan pasti memberi perpuluhan. Itu natur. Ketika engkau disuruh melayani, engkau tidak akan menolak saudara. Justru kalau engkau menolak, engkau melawan naturmu sendiri. Dan itu tadi yang saya bilang. Kambing tapi bisa berkokok. Ayam bisa menggonggong. Itu kebalik dengan naturnya. Dan saudara-saudara, itu yang terjadi dengan dunia pada hari ini. Dan banyak orang Kristen, saudara, hidupnya terbalik. Karena dia makin terjun dengan dunia, justru dia makin serupa dengan dunia. Jadi yang normal itu dianggap abnormal. Justru yang abnormal itu dianggap normal saudara. Makin serupa dunia. Padahal naturnya sebagai ciptaan yang baru. Saudara, di beberapa hari terakhir ini, jadi di pastori itu kita suka mendengar bunyi AC. Bunyi AC-nya terkadang malam, misalnya mau tidur jam 10 malam gitu ya. Saya sama istri, wah ini kayaknya ada AC yang outdoornya kencangnya luar biasa, cukup mengganggu saudara ya. Nah, saya sama Contoh Robin cari-cari, kita masih belum ketemu di mana itu AC-nya. Karena kadang ada, kadang hilang saudara. Tetapi begini saudara, itu kalau bunyi AC waktu kami tidur, terkadang ya memang cukup menarik pikiran kita. Itu kan abnormal ya. Tapi coba kalau lama-lama itu jadi apa? Jadi terbiasa. Kalau sudah jadi terbiasa, yang tadinya abnormal saudara, lama-lama kita anggap apa? Tahu nggak? Jadi normal. Saya ingat Pak Thomas itu tinggal dekat masjid yang memang ada suara, misalnya mereka kalau ibadah saudara ya, itu kan lama-lama jadi terbiasa gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, kita itu sesuatu yang mungkin saudara misalnya kayak bunyi-bunyi itu ya, lama-lama jadi normal begitu. Nah itu juga bisa menjadi satu sikap kita sebenarnya. Di dalam kita melihat dunia ini, sesuatu yang sebenarnya abnormal, tapi karena kita sudah biasakan, itu jadi normal. Dan sesuatu yang normal kemudian saudara balik, wah ini jadi abnormal. Maka saudara, akhirnya banyak orang melihat judi online lama-lama normal, yang sebenarnya itu abnormal. MBA, hubungan seks sebelum menikah, dianggap normal saudara. Dan generasi muda hari ini mungkin mereka anggap biasa. Walaupun itu abnormal sebenarnya. Dan mungkin saudara misalnya apalagi, tidur dengan yang bukan pasangan, dianggap itu normal. Padahal abnormal saudara. Tapi itu yang diajarkan oleh dunia kepada kita. Tapi saudara, sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, natur kita tidak demikian. Natur kita saudara, itu adalah natur yang semestinya saudara menghidupi natur keselamatan sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus. Bagaimana kita ini hidup sebagai ciptaan yang baru? Maka saudara, kalau kita lihat
ciri natur orang tebusan Kristus itu diberikan kepada kita di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima. Jadi jawabannya ada di situ. Tadi ditanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Maka jawabannya itu ada di sana. Yang pertama kita perhatikan, itu adalah orang yang berlaku tidak bercela. Apa artinya berlaku tidak bercela? Saudara, di Matthew Henry, di dalam tafsiran dia memberi jawaban yang sangat bagus, saudara. Tidak bercela itu adalah orang yang benar-benar sama seperti yang dinyatakannya dalam pengakuannya. Dia bersih hatinya dan dapat membuktikan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan Allah dalam hal kejujuran dan janjinya, dan dalam segala perbuatannya tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu orang yang tidak bercela. Berarti di antara bibirnya dengan hatinya itu selara, saudara. Sehingga tidak ada yang berbeda. Ciri atau tanda-tanda sebagai milik Kristus itu dia miliki. Tanda-tanda sebagai milik Kristus dia punya. Hidupnya tidak bercela. Bukan berarti orang ini sempurna, bukan begitu, saudara. Tapi dia punya tanda-tanda itu. Hidup yang diperbaharui. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita melihat sebenarnya tantangan kita di zaman ini adalah tantangan tentang kepalsuan ini. Di bibir mungkin bergerak, tapi hatinya berkarat. Tantangan banyak anak muda di zaman ini, dan saya kira bukan hanya anak muda, tapi kita semua sebenarnya. Yaitu adalah salah satunya ketika kita berhadapan dengan media sosial. Bukan hanya anak muda, tapi juga banyak orang tua yang juga menampilkan dirinya di media sosial itu begitu rapi, begitu baik. Rasanya, saudara, kita mencari baik pengakuan, baik penerimaan, baik keberhargaan diri, kita carinya di mana? Di media sosial. Maka coba saudara perhatikan, di media sosial ada nggak orang yang mukanya jelek? Ada nggak orang yang fotonya apa adanya, baru bangun foto gitu? Nggak ada, saudara-saudara. Yang apa adanya ada di mana? Di rumah. Tapi coba lihat di media sosial, semua bagus. Saudara, banyak orang atau beberapa lah, termasuk saya juga, sangat suka dengan HP istri saya. Karena HP istri saya itu bikin wajah seperti saya ini jadi mulus, saudara. Kalau ditampilkan di media sosial, waduh, muka Musa Felix, lihat aja Facebook, Instagram istri saya. Wajahnya halus semua. Saya kadang nggak suka HP tertentu, ya. Kadang-kadang saya nggak suka. HP-nya terlalu jujur. Saudara punya HP yang terlalu jujur nggak? Dan saya melihat beberapa orang kalau mau foto, jangan pakai HP saya, pakai HP semua lu aja. Itu lebih bisa memoles gitu. Nah, saudara-saudara, inilah kepalsuan namanya. Kepalsuan. Dan kepalsuan ini yang dicari di zaman ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikannya, apa artinya hidup di dalam kepalsuan? Sekarang misalnya saya kasih contoh. Saudara punya uang yang begitu banyak, tumpukannya banyak, melampaui yang dipunyai oleh mantan hakim MA. Tapi coba kalau uang itu semua palsu, mau nggak? Apa artinya saudara punya mobil yang begitu keren dari luar, tapi mesinnya berkarat? Apa artinya saudara punya bisnis yang kelihatannya sukses, tapi di dalamnya penuh kepalsuan, yang suatu saat bisnis itu pasti hancur? Apa artinya, saudara-saudara? Maka kalau kita melihat, ya saudara, kita melihat keselarasan antara bibir dan hati. Saudara, itu fondasi dalam membangun sebuah integritas, sebuah kepercayaan. Karena itulah yang membangun kehidupan ini. Tidak bercela. Itu ciri manusia ciptaan baru. Maka orang yang hidupnya ciptaan baru, saudara, dia pasti akan berlaku dengan benar. Saudara, ciri kedua, yaitu adalah hidupnya yang diperbaharui oleh Kristus sebagai ciptaan baru. Dia hidup adil. Hidup adil itu berarti dia memperhatikan segala ketetapan dan perintah Tuhan. Jadi dia mempunyai satu relasi yang bertanggung jawab, baik dengan Tuhan dan juga di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Saya tidak kupas lebih dalam bagian ini. Tapi ciri ketiga, saudara,
Dia mengatakan kebenaran. Artinya saudara, tutur katanya, perkataannya bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dia mengatakan kebenaran berarti dia benar-benar, saudara, omongannya bisa dipegang. Saudara, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9-nya, itu mengungkapkan tentang hati manusia yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini ayatnya. Luar biasa, ayat ini menunjukkan salah satu ayat yang sangat dalam di Alkitab membicarakan tentang hati manusia. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, itu hati manusia. Siapa yang tahu kedalaman hati kita? Pasangan yang sudah bertahun tahun menikah, belum tentu dia paham kedalaman hati pasangannya seperti apa. Belum tentu. Kedalaman pikiran, kedalaman jiwa, hati, keputusan, pilihan, dan segalanya dalam hatinya. Belum tentu saudara tahu. Itu adalah kedalaman hati manusia, dikatakan betapa liciknya. Dan dikatakan hati membatu. Waduh, itu lebih daripada karatan saudara. Itu benar-benar sudah mengeras. Tapi saya mau katakan kepada kita, saudara, hati yang membatu, hati yang begitu mengeras, hati yang berkarat. Saudara, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Injil Kristus adalah Injil yang berkuasa, bisa merubah hati yang membatu itu. Hati yang mengeras, hati yang berkarat diubah, diperbaharui menjadi hati yang baru. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu akan memberi kita hati yang baru. Allah itu akan memberi kita roh yang baru. Itu berarti saudara, kita diubah, ditransformasi sebagai ciptaan yang baru. Sehingga saudara-saudara, kita menjadi manusia yang utuh. Sehingga Injil itu menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Injil itu memampukan kita menyambut kebenaran, bahkan siap dikoreksi oleh kebenaran, bahkan juga bisa mengatakan kebenaran. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Maka saudara, perkataan yang tutur kata yang baik mestinya keluar dari natur sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Berpegang kepada kebenaran, mengatakan kebenaran yang sejujurnya. Jadi mulutnya bergerak, hatinya selaras dengan hatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Kristus bukan Injil yang biasa. Memang Injil Kristus membuat orang bisa gelisah ketika mendengarkan firman, ketika mendengar pemberitaan bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat, ketika mendengar bahwa Kristus menantang setiap orang untuk menyangkal diri, saudara, itu membuat pergulatan di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam jiwa kita. Siapa yang tenang ketika dosanya dibongkar oleh Injil Kristus? Siapa yang tenang ketika kepribadiannya kemudian dirubah oleh Kristus? Saudara, kita seringkali nyaman dengan keberadaan kita yang sudah terbiasa di dalam dosa. Tetapi Injil Kristus itu bisa mereformasi. Meskipun hatinya sudah membatu saudara, tapi Injil itu bisa ngerubah, diperbarui. Tuhan ganti, kamu punya hati yang baru, hati yang bersih. Saudara-saudara, itu keajaiban dari Injil Kristus. Dan itu kabar baik bagi setiap orang di tengah dunia ini. Meskipun dosa punya kekuatan yang sangat besar, tapi kuasa Kristus melampaui kekuatan dan kekuasaan dosa. Karena kuasa Kristus itu menyedot atau menghancurkan semua kuasa lain. Injil Kristus kekuatan Allah. Injil Kristus kuasa Allah. Injil Kristus powerful di dalam menyelamatkan manusia. Setelah itulah keagungan di dalam Injil yang menyelamatkan kita, memberi kita ciri identitas sebagai manusia yang baru. Ciri keempat saudara, yaitu adalah kita akan dibawa untuk mendatangkan atau membawa shalom. Di dalam ayat berikutnya dikatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Berarti dia mendatangkan shalom. Tenang. Ini ciri daripada manusia ciptaan baru yang sungguh-sungguh menghidupi natur keselamatan.
Dia menghidupi natur penebusan Kristus. Maka orang-orang di sekitarnya mendapatkan shalom, damai. Ketika berbisnis dengan dia, damai hati kita. Dia tidak omong-omong doang. Ketika dia ngomong, kita percaya. Karena apa yang dikatakannya, dia akan melakukannya. Ketika berinteraksi dengan dia, kita diberikan inspirasi. Karena apa? Dia menuntun kita kepada jalan kebenaran. Jadi saudara, hidupnya itu tidak hanya sekedar punya satu relasi vertikal dengan Allah, tapi dia juga punya relasi horizontal yang berdampak. Dia tidak mendatangkan celaka bagi sesamanya, tapi dia mendatangkan shalom. Dia tidak mendatangkan satu kedukaan, kesulitan, tapi dia memberikan jalan keluar, penghiburan. Saudara-saudara, itulah ciri daripada kehidupan orang-orang yang diciptakan baru di dalam Kristus. Dan berikutnya saudara, ciri yang kelima dalam ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah meskipun dia rugi. Saya mencoba mencari contohnya apa saudara, berpegang pada sumpah walaupun dia rugi. Salah satu contoh yang saya temukan itu adalah orang ketika mau menikah saudara, itu kan ungkapkan satu janji pernikahan. Ketika kita di dalam janji pernikahan saudara, itu kan bukan hanya omong-omong ya, tapi benar-benar kita ngomong dari hati kita, bibir kita bergerak harus selaras. Maka orang yang benar-benar saudara ketika menghidupi pernikahan itu, janjinya kan walaupun susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, apapun kondisinya, saya akan setia mengasihi engkau. Maka saudara, itu artinya berpegang pada sumpah walaupun rugi. Meskipun di kemudian hari mungkin di dalam relasi itu engkau rugi, tapi engkau tetap berpegang kepada janjimu itu. Engkau konsisten, engkau setia, engkau tidak berubah. Itu artinya berpegang pada sumpah walaupun rugi. Di dalam kita mengikuti Tuhan saudara, meskipun mungkin kelihatannya kita rugi, tapi kita bertekad. Karena kita tahu, itulah panggilan kita sebagai ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat bagaimana seseorang yang mengikut Tuhan, punya tekad, punya komitmen, berpegang pada sumpah, walaupun kemudian itu suatu saat rugi. Nah ini berbeda sekali dengan para politikus-politikus yang gampang sekali ngomong bersumpah saudara, tapi mereka tidak berpegang pada sumpah jabatan mereka. Mereka banyak melanggar, makanya banyak di antara mereka masuk penjara karena korupsi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciri keenam yang terakhir, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Apa artinya? Orang seperti ini saudara, dia bertanggung jawab ketika berurusan dengan ekonomi, menggunakan uangnya. Harusnya orang yang ciptaan baru saudara, punya kehidupan ekonomi keluarga yang baik, punya kehidupan ekonomi yang beres. Kenapa? Karena hatinya tidak tamak. Itu yang dibicarakan di sini. Dia tidak tamak saudara. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dengan suap, bahkan dengan riba. Karena yang melakukan itu orang yang tamak saudara. Terima suap, halalkan segala cara. Makanya tadi saya singgung mantan hakim MA yang di rumahnya bisa temukan duit hampir 1 triliun. Temukan emas 51 kilogram. Wah, itu ketika saya lihat di Metro TV menyedihkan saudara. Tapi itu gambaran orang yang tamak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Saudara, kita bukan demikian. Ini bukan ciri manusia baru di dalam Kristus. Kita telah diciptakan baru sebagai manusia baru yang telah ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal harganya. Saudara, kita punya panggilan yang berbeda. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Ini ayat ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Firman Tuhan memberi kita satu apresiasi yang luar biasa. Saudara, ayat terakhir, kalimat terakhir maksudnya, itu dikatakan ya, siapa yang berlaku demikian?
tidak akan goyah selama-lamanya. Coba saudara perhatikan, siapa yang melakukan yang tadi pertama, kedua, sampai keenam? Mereka yang hidupnya tidak bercela, mereka yang melakukan keadilan, mereka yang berpegang kepada kebenaran, mengatakan kebenaran, mereka yang mendatangkan shalom, mereka yang tidak tamak, mereka yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Serah orang itu tidak akan goyah. Artinya apa saudara? Hidupnya tentram, hidupnya aman, hidupnya itu memperoleh satu berkat untuk memberkati orang lain. Orang-orang di sekitar dia mengalami shalom. Hidupnya tidak goyah. Saudara, orang seperti ini, meskipun dia ada di tengah kekacauan, di tengah ketidakberesan, kerusakan dunia, tapi hidupnya sendiri tidak dirusak, tidak digoyahkan, tidak ditelan oleh kerusakan dunia ini. Justru hidupnya menjadi shalom di tengah kerusakan dunia. Di tengah kegoyangan dunia, hidupnya tetap tenang, aman. Itulah orang-orang yang hidup sebagai ciptaan yang baru. Ketika melakukan firman Tuhan ini, saya lihat satu keindahan luar biasa. Dan siapakah orang yang memiliki seperti ini? Siapa yang hidupnya tidak goyah selama-lamanya? Saudara, maukah kita mempunyai hidup yang tidak goyah selama-lamanya? Sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Saudara, inilah panggilan kita di tengah dunia ini. Maka saudara, sebagai orang tua, di sini banyak orang tua. Warisan apa yang ingin kau berikan kepada generasi muda yang banyak mereka ada di atas ini? Ada di sekolah minggu. Mereka ada di dunia hari ini. Warisan apa? Apakah saudara ingin mewarisi kehidupan, menghidupi kehidupan menurut natur penebusan Kristus, sehingga itu bisa menjadi sebuah contoh dan teladan bagi mereka? Apakah saudara mau mewarisi itu? Apakah saudara ingin mewarisi kepada generasi zaman ini, bahwa mereka melihat orang tua mereka dalam menghidupi natur penebusan Kristus, menghidupi keselamatan dari Kristus, menghidupi ciptaan baru sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus? Apakah saudara memperlihatkan itu ketika saudara ada di rumah, ketika saudara ada di tempat bisnis, ketika saudara ada di mana saja? Apakah saudara melihat sebagai orang-orang yang terjun di dalam marketplace? Apakah engkau melihat dunia ini adalah ladang pelayananmu untuk menunjukkan satu integritas sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus? Sebagai anak-anak muda yang ada di sini, banyak yang hadir. Saya mau tanya, engkau mencari penerimaan, pengakuan, penghargaan, cinta kasih dari siapa? Apakah engkau melihat bahwa Injil Kristus itu adalah identitas dirimu sebagai orang yang telah diubah? Apakah engkau melihat keselamatan di dalam Kristus? Itu adalah identitas sejatimu. Apakah engkau melihat hidupmu berharga bukan karena engkau diterima di media sosial? Bahwa hidupmu itu berarti bukan karena engkau membangun brand di media, tetapi karena engkau tahu hidupmu diterima oleh Allah sepenuhnya. Bahwa hidupmu ada di dalam belas kasihan Tuhan. Dan Allah sendiri berkata, engkau berharga dan mulia di mataku. Apakah engkau melihat itu sebagai anak muda? Apakah engkau mencari penerimaan dengan teman-temanmu? Engkau menyesuaikan hidupmu dengan dunia? Atau engkau tahu dirimu telah diterima sepenuhnya oleh Injil Kristus? Engkau telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengarahkan kita kembali, tidak hidup lagi menurut keserupaan dunia, tetapi kita hidup sebagai orang ciptaan baru yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kiranya natur penebusan, natur keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita umat Tuhan. Amin.